Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kali ini kita melalui video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Di sini kita akan belajar matematika peminatan kelas 10 MIPA. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah eksponensial. Dalam eksponensial ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi eksponensial. Yang kedua, sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Yang ketiga, pangkat bulat negatif dan 0. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian eksponensial. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat eksponensial. Baiklah, kita akan memulai materi yang pertama yaitu definisi eksponensial. Apa sih definisi eksponensial? Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Paham? A pangkat N. Bentuknya seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A dikali A. Sebanyak N faktor atau N kali. Sebanyak N-nya ya. Dengan keterangan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh, biar lebih paham kita ke contoh. Contoh yang pertama, 2 pangkat 4. Di sini kita tahu bilangan pokoknya adalah 2, pangkatnya adalah 4. Berarti kita mengalikannya sebanyak pangkatnya. Di sini pangkatnya 4, berarti kita kalikan sebanyak 4. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Paham? Untuk lebih paham kita ke contoh soal yang kedua. Negatif 1/4 di pangkat 5. Bilangan pokoknya adalah negatif 1/4. N-nya adalah 5. Berarti kita akan mengalihkan sebanyak 5 kali. Jadi negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Gimana anak-anak? Sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham ya. Karena ini sangat mudah. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Yang pertama adalah sifat perkalian. Sifat perkalian kita bisa singkat menjadi kata kali tambah. Ingat kalau dia seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Makanya kita singkat dengan kata. Kalau kali berarti dia ditambah. Pangkatnya kita tambah. Contoh. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi 3 pangkat 5. Paham? Contoh soal yang kedua. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Berarti pangkatnya kita tambah ya. Jadi 4 pangkat 5 ditambah 3. Jadi 4 pangkat 8. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Sifat pembagian ini bisa kita singkat baku. Bagi kurang. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang. Seperti ini bentuknya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M dikurang N. Tetapi ada syaratnya. N tidak boleh sama dengan 0 dan M lebih besar N. Paham? Contoh. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2. Berarti pangkatnya kita kurang. 5 pangkat 2 berapa? 3. Jadi 3 pangkat 3. Paham? Contoh soal yang kedua. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 6 dikurang 2. 6 kurang 2 berapa? 4. Jadi 5 pangkat 4. Paham? Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat pemangkatan.
Biasanya pangkat ini kita singkat menjadi pangkal. Pangkat kali. Berarti kalau ada pangkat lagi kita kalikan. Paham? Seperti ini bentuknya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Menjadi A pangkat M dikali N. Contoh. Yang pertama, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sama dengan 5 dikali 2 5 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 3 berapa? 6. Jadi 5 pangkat 6. Paham? Untuk lebih paham ke contoh yang kedua. 4 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Menjadi 4 pangkat 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10, Bu. Jadi 4 pangkat 10. Baiklah, sifat yang keempat adalah sifat pangkat dan perkalian. Bentuknya seperti ini. A kali B pangkat N menjadi A dikali N. A pangkat N dikali B pangkat N. Paham? Contoh ya, biar lebih mudah. 3 dikali 2 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 berapa, Nak? 9. 2 pangkat 2 berapa, Nak? 4. Jadi 9 dikali 4, 36. Paham? Yang selanjutnya adalah sifat kelima, sifat pangkat dan pembagian. A dibagi B pangkat N menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Paham? Contoh ya, contoh soal. 2 dibagi 5 dipangkat 3. Kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3 berapa, Nak? 8. 5 pangkat 3 berapa? 125. Jadi 8 per 125. Gimana? Sudah paham belum sejauh ini? Bu harap sudah paham ya, soalnya mudah sekali. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah pangkat bulat, negatif, dan 0. Yang pertama, pangkat bulat negatif untuk setiap A anggota bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat negatif. Bentuknya seperti ini. A pangkat negatif N. Berarti kita rubah menjadi pecahan. Sehingga menjadi seperti ini. 1 per A pangkat N. Berarti dia positif kan pangkatnya. Contoh soal ya, biar lebih mudah. 5 pangkat negatif 2. Sama dengan, kita rubah menjadi pecahan. Berarti 1 per 5 pangkat 2. Paham? Paham, Bu? Ayo sekarang yang pangkat 0. Contoh bentuknya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 100 pangkat 0 berapa? 1. Karena bilangan apapun yang dipangkat ke 0 adalah 1. Paham? Misal ya, 2020 dipangkat 0. Berarti hasilnya adalah 1. Misal lagi, 30.000 pangkat 0. Berarti jawabannya adalah 1. Paham? Paham ya? Untuk lebih paham, kita ke contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari 27A pangkat min 7 dikali B pangkat negatif 2 dikali C per 3A pangkat min 2 dikali B pangkat min 3 dikali C pangkat min 6. Penyelesaian. Ingat, ini berarti pembagian kan? Bisa kita bagi 27 dibagi 3 berapa? 9. Sama-sama dibagi 3 ya. 27 dibagi 3 sama-sama kita bagi 3 jadi 9. Kemudian yang ini kan A sama A kan? Ingat kalau pembagian tadi berarti pangkatnya dikurang. Sehingga kita dapat seperti ini. A pangkat negatif 7 dikurang negatif 2. Sekarang yang B, pasangannya kan yang ini. Kemudian dia juga menggunakan sifat pembagian, berarti pangkatnya juga dikurang. Berarti B pangkat negatif 2 dikurang negatif 3. Yang C juga menggunakan sifat pembagian, berarti pangkatnya juga dikurang. C pangkat 1 dikurang negatif 6. Paham? Paham ya? Kemudian kita rubah dulu di sini. Min 7 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif berarti dia positif.
Kemudian yang ini, negatif ketemu negatif, berarti dia positif. Yang ini, negatif ketemu negatif, berarti dia positif. Kemudian, sehingga kita dapat seperti ini. 9A pangkat negatif 7 ditambah 2 dikali B pangkat negatif 2 ditambah 3 dikali C pangkat 1 ditambah 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9A pangkat negatif 5. Negatif 5 dapatnya dari mana, Bu? Negatif 7 ditambah 2. Berarti hasilnya negatif 5. B pangkat 1. 1 dapatnya dari mana, Bu? B satunya dapat dari sini. Min 2 ditambah 3. Dikali C pangkat 7. 7 dapat dari mana, Bu? 1 ditambah 6. Kemudian dari sini kan masih ada pangkat yang negatif. Gimana, Bu? Kalau ada pangkat yang negatif, kita rubah dulu menjadi yang positif. Kita sudah belajar yang seperti ini kan, merubahkan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Berarti kita rubah menjadi pecahan. Sehingga kita dapat 9 dikali 1 per A pangkat 5 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 7. Jadi kita dapat 9 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 7 per A pangkat 5. Gimana anak-anak, sudah paham? Untuk biar lebih paham lagi kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat negatif 3 dibagi 24A pangkat 5 dikali B pangkat negatif 3 dikali C. Dipangkatkan lagi negatif 1. Kita selesaikan. Penyelesaiannya seperti ini. Kita selesai dulu yang di dalam ya, biar lebih mudah. Jadi seperti ini. 3 dibagi 24, berarti dia sama-sama dibagi 3. Jadi 1 per 8. A dibagi A. A pangkat min 2 dibagi A pangkat 5. Berarti pangkatnya dikurang menjadi A dikurang 5. A pangkat negatif 2 dikurang 5. Yang B sekarang. B pangkat 1 dibagi B pangkat negatif 3 menjadi B pangkat 1 dikurang negatif 3. Sekarang yang C ini kan pasangannya C pangkat negatif 3 dibagi C pangkat 1 menjadi C pangkat negatif 3 dikurang 1. Paham? Paham, Bu? Kemudian 8 pangkat negatif 1. 8 pangkat negatif 1 dari mana ya, Bu? Ini dari sini, dari 1 per 8. Kita rubah menjadi pangkatnya menjadi negatif. Jadi 8 pangkat negatif 1. A pangkat negatif 7. A pangkat negatif 7 dari mana, Bu? A pangkat negatif 2 dikurang 5. Sehingga kita dapatkan A pangkat negatif 7. B pangkat 4. B pangkat 4 dapatnya dari mana, Bu? Dari sini. B pangkat 1 dikurang negatif 3. Sehingga kita dapat B pangkat 4. Sekarang C pangkat negatif 3 dikurang 1. Kita dapatnya dari mana, Bu? Dari sini ya. Min 3 dikurang 1 menjadi C pangkat negatif 4. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 1. Ingat berarti kita kalikan. Berarti ini menggunakan sifat pangkat kali. Ya tidak? Berarti kalau udah ada pangkat kita kalikan lagi. Jadi seperti ini. 8 pangkat negatif 1 dikali negatif 1 menjadi 8. Karena negatif 1 ketemu negatif 1 jadi positif. Berarti 8. A pangkat negatif 7 dikali negatif 1 menjadi A pangkat 7. B pangkat 4 dikali negatif 1 menjadi B pangkat negatif 4. C pangkat negatif 4 dikali negatif 1 jadi C pangkat 4. Kemudian di sini kita lihat lagi. Bu, kok masih ada pangkat yang positif? Kalau ada pangkat yang positif, kita rubah menjadi negatif. Berarti dia berubah menjadi pecahan, ya enggak? Jadi kita dapatnya adalah 8A pangkat 7 dikali C pangkat 4 per B pangkat 4. Gimana anak-anak? Sudah paham?
Ibu harap kalian sudah paham. Untuk biar lebih paham, nanti Ibu akan mengeserkan tugas di classroom biar kalian tambah paham, dan semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir agar kita dapat kembali bersekolah dan belajar di ruang kelas dan bertemu dengan teman-teman, guru-guru. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir ya. Dan kalian Ibu berpesan untuk selalu tetap di rumah, jaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.